Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Asnatul Gumala, NIM 20410501015. Di sini saya dari kelompok 5. Uh, uh, ingin mempresentasikan yaitu pajak penghasilan atau disebut dengan PPh. Di sini kelompok 5 kebagian dari pasal 25, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 25. Nah, PPh pasal 25 ini merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu tentang pajak penghasilan. Nah, pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri yang dimaksud untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Nah, angsuran PPh pasal 25 tersebut dapat dijadikan relatif pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau disebut dengan SPT tahunan PPh. Nah, mungkin dari pengertian pajak penghasilan pasal 25 ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang perhitungan PPh pasal 25. Di mana pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi yang memiliki NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Sedangkan pada pasal 23, 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain, serta imbalan jasa. Serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tarif PPh pasal 25. Pajak orang pribadi pengusaha tertentu ialah WP dikurangi OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan suatu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu ialah WP dikurangi OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT penghasilan kena pajak tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dalam 12 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afrinatul Karoma. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keempat, yaitu batas waktu pembayaran pajak penghasilan pasal 25. Semisal untuk bulan Februari 2014, angsuran pajak penghasilan 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 Maret 2014. Akan tetapi jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, semisal hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 garis miring PMK titik 03 garis miring 2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 garis miring PMK 03 garis miring 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utung Ulul Mukarom, NIM 2041050100044. Saya di sini kebagian untuk menjelaskan mengenai sanksi apa saja yang didapatkan ketika
telat membayar pajak penghasilan pasal 25. Melakukan pembayar pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyanderaan atau gazeling. Tindakan gazeling merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah kepada wajib pajak nakal. Penyanderaan ini dapat dilakukan selama 6 bulan dan diperpanjang penilaian 6 bulan. Secara statistik, sejak tahun 2015 sampai 2017, setidaknya ada 117 wajib pajak yang disandera oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat menjadi DJP di rumah tahanan. Kebanyakan merupakan wajib pajak yang memiliki utang pajak setidaknya 100 juta. Angka di atas membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menegakkan peraturan perpajakan. Sanksi hukum jika tidak melakukan pembayaran atau telat melaporkan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan UU KUP, sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sekarang mari kita bahas jenis sanksi tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu sanksi administrasi, itu ada pengenaan bunga. Yang kedua sanksi kenaikan, dan ketiga sanksi denda. Namun dalam pajak PPh pasal 25, sanksi yang dikenakan yaitu sanksi pengenaan bunga. Sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25, apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya untuk bulan Februari 2013, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai pasal 9 ayat 2A UU KUP, WP dikenai bunga 20%. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana dalam PPT tersebut saya akan menjelaskan tentang besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25, yaitu besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelumnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Dan yang kedua, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.